Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah menilai isi buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, tak lupa selalu manjatkan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan masih banyak nikmat yang lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas buku fiksi, antara lain yang pertama isi. Nah, jadi ini kita menilai berarti kita meresensi. Nah, jadi istilah menilai itu berhubungan dengan meresensi. Untuk menilai sesuatu kita harus mengetahui apa yang akan dinilai. Nah, tentunya ini berhubungan dengan bendanya. Misalnya kita menilai baju, kita harus mengetahui kualitas baju tersebut, diantaranya jahitannya, bahannya, dan lain-lain. Nah, untuk menilai kualitas buku fiksi atau karya fiksi antara lain, tadi Bapak ulang kembali, yang pertama isinya. Isi buku tersebut atau isi ceritanya berupa tragedi, horor, cinta atau yang lainnya. Bagian awal cerita untuk memberi gambaran isi buku fiksi yang dinilai. Yang kedua, sistematika penulisan untuk menggambarkan apakah buku tersebut tersusun dengan baik atau tidak, mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi ini masalah sistematika atau struktur atau susunan. Terus yang ketiga, ejaan dan gaya bahasa. Nah, ini digunakan untuk mengetahui apakah bahasa dan ejaan yang digunakannya. Terus yang keempat, unsur intrinsik buku tersebut, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai tema, alur penokohan, latar cerita, amanat, serta sudut pandang penulis dalam bercerita di buku fiksi tersebut. Terus yang kelima, unsur ekstrinsik untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang penulis buku fiksi itu sendiri. Nah, jadi itu kriteria untuk menilai isi buku fiksi. Nah, berikutnya untuk menilai isi buku non-fiksi ada beberapa kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keaslian ide, tergolong asli, jiplakan atau terjemahan dari buku lain yang pernah terbit. Terus yang kedua, bentuk, bagaimana format buku itu, termasuk kertas, ilustrasi cover, jenis huruf, atau yang lainnya. Nah, jadi ini bentuk buku non-fiksi. Terus yang ketiga, isi dan bahasa. Dari segi isi, penulis resensi memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Dari segi bahasa,
penulis mencermati penggunaan bahasa, apakah mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jadi itu kriteria yang harus kita ketahui untuk menilai buku non-fiksi. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui kriteria-kriterianya atau aturan-aturannya, tugasnya adalah carilah karya fiksi dan nilailah karya fiksi tersebut sesuai 5 kriteria yang sudah dibicarakan. Nah, jadi kalian cukup mencari karya fiksi untuk tugas non-fiksi nanti menyusul. Nah, jadi itu pelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.